Yus, manapun teman-teman berada, welcome to A Minute With. Nih, aku seneng banget sih ketemu dengan teman-teman semuanya yang nonton di YouTube channel kita. Karena aku yakin dan percaya teman-teman pasti sehat-sehat, teman-teman pasti terus dilindungi oleh Tuhan, teman-teman terus mau dididik oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Dan aku hari ini mau sharing sesuatu buat teman-teman semuanya. Hari ini gue bicara tentang what is the worship is all about. Apa sih penyembahan itu ya? Namun sebelumnya aku mau ajak teman-teman semuanya untuk baca di Mazmur pasal 71 ayat 7 sampai 8. Oke? Hari ini kita santai aja. Hari ini aku bakal sharing tentang apa sih sebenarnya penyembahan itu. Oke? Mazmur 71 ayat 7 sampai 8. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Nah, kalau kita lihat di Merriam-Webster.com, di situ ada kamus Merriam-Webster. Itu dilihat bahwa penyembahan atau worship dikatakan sebagai menghormati atau menunjukkan penghargaan kepada sesuatu bentuk ilahi atau kekuatan supranatural, memberi penghargaan dengan penuh hormat, kagum, dan pengabdian yang teramat besar. Nah, di dalam dunia kekristenan, kata worship itu seringkali digunakan untuk mendefinisikan sebuah kegiatan yang akan kita ikuti, atau mungkin bagian musikal suatu ibadah di gereja. Nah, terkadang kita di dalam gereja kita hanya lihat worship itu sekedar, wah lu main musik, wah lu terlibat di dalam dunia musik, lu udah masuk di dalam worship. Sebenarnya kita juga mungkin nih teman-teman, kita mungkin juga menggunakan kata ini untuk menjelaskan jenis lagu apa sih yang kita dengar atau fungsi pelayanan yang dijalankan oleh gereja gitu ya. Nah, bukannya nggak bener sih sebenarnya, bukannya worship yang kamu kira itu nggak bener, bukan seperti itu, tapi itu semuanya nggak cukup menjelaskan gambaran seutuhnya dari worship itu. Nah, penyembahan itu bukan soal musik ya. Penyembahan bukan soal musik, bukan soal alat musik ya, atau suatu kejadian. Nah, ini juga bukan tentang salah satu jenis lagu, bukan soal genre, bukan soal deskripsi pekerjaan. Nah, sebenarnya worship itu bicara soal hati. Bicara gak soal musik. Dia jauh melebihi itu semua. Penyembahan tuh soal hati, teman-teman. Nah, di dalam istilah yang paling sederhana, itu worship itu dianggap sebagai nilai yang enggak terkatakan dan menunjukkan kasih yang besar terhadap something, terhadap sesuatu. Nah, hal itu bisa berwujud sesuatu yang sangat ilahi ya, mungkin benda-benda kuno ya, harta benda, atau mungkin seseorang ya kan, apapun yang kita kagumi. Nah, itu istilah dari worship itu. Nah, jadi apa sih yang kita sembah? Apa sih yang kita worship? Nah, setiap saat kita mengarahkan seperti ini. Terkadang ya kita mengarahkan fokus kita, prioritas kita, ya kan, kepada seseorang atau benda. Nah, maybe itu karir kamu, maybe itu pekerjaan kamu, maybe itu pasangan kamu yang sudah pacaran, hobi kamu, atau keinginan belajar tentang banyak hal, ya kan? Nah, banyak kemungkinan ya. Contohnya mungkin teman-teman yang suka sepak bola nih, kalau aku kan fans banget sama Man City ya. Teman-teman yang penggemar Man City, mana live chatnya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang suka Man City gitu. Aku juga kebetulan ngefans sama sepak bola ya. Nah, ada hal-hal nih teman-teman yang berada di tempat teratas di dalam hati kita. Nah, sebelum dapat menyingkirkan hal-hal yang selama ini menjadi penghargaan kita, mungkin menjadi prioritas kita, firstly yang harus kita lakukan adalah sadari dulu. You must sadari dulu apa yang selama ini yang menjadi prioritas kamu. Nah, sambil memulai journey ke depan kamu, perjalanan ke depan kamu, untuk mempelajari lebih dalam tentang lifestyle dari worship itu, kita mulai setiap hari dengan
sikap hati yang mau belajar dan mau bertumbuh. Nah, biasanya nih kita prioritasin apa yang ada di atas. Prioritas kan nomor satu, ya kan? Prioritas bicara soal nomor satu. So, kita let's buka hati kita untuk Tuhan, untuk senantiasa membuka mata kita juga. Kita buka hati untuk Tuhan dan Tuhan membuka mata kita, ya, untuk melihat di mana kita menempatkan kasih dan hormat kita, respect kita kepada Tuhan seperti apa, kasih kita kepada Tuhan itu seperti apa. Nah, katakan kepadanya buat kita, ya, bahwa Tuhan, aku mau memahami apa arti worship itu, ya. Tuhan, aku mau ngerti worship itu seperti apa. Tuhan, aku mau ngerti prioritasku ke siapa sebenarnya. Tuhan, aku mau hidupku fokusnya ke siapa. Nah, dan percaya kita harus sungguh-sungguh sembah Tuhan dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, dan percaya bahwa Dia akan menunjukkannya kepada kita. So, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, itu adalah suatu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan bukan soal musik, penyembahan tapi bisa soal hati, ya. Sebagai refleksinya, aku akan bacain buat kita Mazmur 100. Nah, Mazmur pasal 100 ini sangat luar biasa, ya. Teman-teman bisa simak, ya, di rumah teman-teman masing-masing. Aku akan bacain 1-5. Oke, aku langsung masuk di bersorak-sorak lah, ya. Aku akan bacain buat teman-teman semuanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah pada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu turun-temurun. Nah, kita coba refleksikan Mazmur 100 ini. Fokus kita ke Tuhan itu siapa sih, ya? Fokus kita ke Tuhan itu apa sih, ya kan? Nah, jadi buat teman-teman semuanya, yuk kita merefleksikan kembali Mazmur pasal 100 ini. Dan di dalam keseharian kita perhatikan baik-baik. Apa saja sih yang kamu berikan penghormatan? Apa sih yang kamu berikan respect? Apa sih yang memberikan menjadi prioritasnya kamu, ya kan? Saat kamu sadar ada sesuatu, ada something sih yang mengambil tempat Tuhan dalam hati kamu. Pesan aku buat teman-teman semuanya seperti ini, bertobatlah. Pesan Tuhan untuk kita semuanya adalah fokuskan untuk Tuhan. Jangan sampai kita mengalihkan Tuhan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Fokuskan Tuhan dalam hidupmu, teman-teman semuanya. Saat kamu sadar ada something yang mengambil Tuhan dalam hidupmu, bertobat, teman-teman. Ini menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Jangan sampai kita mengalihkan kekuasaan Tuhan dengan kekuasaan duniawi dalam hidupmu. Oke. Dan tuliskan apa sih yang Tuhan mau dalam hidupmu, dan kamu harus lakukan itu. Ini yang menjadi pesan Tuhan untuk kamu dan kamu semua. Fokuskan kamu untuk Tuhan, fokuskan diri kamu, fokuskan pikiran, fokuskan hati, fokuskan jiwa untuk Tuhan. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kamu memojokkan Tuhan. Jangan sampai kamu menempatkan Tuhan di posisi yang terakhir. Taruh posisi Tuhan di posisi yang pertama dalam hidupmu. Sembah Tuhan dalam hidupmu. Jika itu mungkin dari doa teman-teman, saya berdoa buat teman-teman semuanya, jangan sampai teman-teman mengalihkan fokus kamu. Fokus kamu hanya satu, ke Tuhan. Fokuskan kamu ke depan, agar senantiasa nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di dalam A Minute With di YouTube channel kami ini. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus mengubahkan setiap kami, agar kami boleh senantiasa berfokus pada Tuhan Yesus, agar kami juga senantiasa memancarkan penyembahan kami pada Tuhan. Karena penyembahan gak bicara soal musik, penyembahan bukan soal skill, penyembahan gak soal kita jago, gak soal skill, tapi bicara soal hati. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus, amin.
Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share ke teman-temannya, karena ini pesan Tuhan sangat penting untuk kita semua mendengarkan. Karena video ini available sampai kapanpun. Jadi dengarkan pesan Tuhan ini. Jangan lupa bagikan teman-teman kamu. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa pakai masker kalau teman-teman mau keluar. Hal yang penting aja teman-teman keluar. Jangan sampai teman-teman lakukan hal yang nggak penting, supaya teman-teman terhindar dari virus COVID-19. Dan kita sama-sama berdoa buat bangsa kita agar Tuhan pulihkan bangsa kita. See you teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Anak muda Indonesia bangkit.